Halo kawan-kawan, kita berjumpa kembali dalam program mengenal Marxisme. Kita sudah berkenalan dengan Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik. Kita juga sudah berkenalan dengan komponen-komponennya. Tiga komponen pertama, yaitu materialisme dialektis, materialisme historis, dan analisis kelas. Dalam kesempatan ini, kita coba berkenalan dengan komponen yang keempat, yaitu ideologi dan kesadaran palsu. Ideologi dan kesadaran palsu. Kawan-kawan, ideologi dan kesadaran palsu adalah dua konsep yang saling berkaitan erat dalam analisis Marxis. Keduanya merupakan alat-alat yang sangat penting untuk memahami bagaimana kekuasaan, dominasi, dan kesenjangan dipertahankan dalam masyarakat, khususnya dalam ranah idea-idea, budaya, politik, dan pemikiran sehari-hari. Nah, yang pertama kita bertanya, apa yang dimaksud dengan ideologi dalam pengertian Marxis ya? Apa sih ideologi itu? Nah, dalam bahasa sehari-hari, kawan-kawan, ideologi sering dipahami sebagai sistem keyakinan politik. Misalnya, liberalisme, sosialisme, nasionalisme. Nah, dalam analisis Marxis, ideologi memiliki makna yang kritis. Ya, ideologi adalah sistem idea-idea, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, norma-norma, representasi-representasi, dan cara-cara berpikir yang membenarkan dan mereproduksi tatanan sosial yang berlaku. Secara khusus, dominasi dari kelas penguasa. Ideologi dalam artian Marxis adalah seperangkat idea, seperangkat gagasan yang terkait dengan kelas penguasa yang berkepentingan untuk melanggengkan tatanan sosial, secara khusus dominasi dari kelas penguasa. Ada ciri-ciri utama dari ideologi, ya. Ideologi tidak netral, ya. Ideologi melayani kepentingan-kepentingan kelas yang dominan. Ideologi dalam kapitalisme, ya, ideologi melayani kepentingan kaum borjuis, kelas kapitalis. Ideologi diproduksi dan disebarkan melalui suprastruktur atau bangunan atas dari suatu masyarakat. Suprastruktur, bangunan atas, ya, pendidikan, media, agama, keluarga, hukum, seni, budaya populer, partai-partai politik. Semuanya adalah produsen dan atau distributor, ya, penyebar luas ideologi. Nah, ideologi mempresentasikan, menyajikan kepentingan-kepentingan kelas penguasa sebagai kepentingan yang universal. Ini sebagai kepentingan dari kelas penguasa, tapi disajikan, ditampilkan seolah-olah merupakan kepentingan semua orang.
Kita mengenal ungkapan misalnya inilah yang wajar, inilah yang alamiah, inilah yang normal. Atau kebijakan ini kan untuk kepentingan semua orang, untuk kepentingan seluruh rakyat. Padahal sebetulnya untuk kepentingan kelas penguasa. Tapi mengatasnamakan kepentingan universal, kepentingan rakyat, dan sebagainya. Nah, ideologi juga sering menyatakan hubungan-hubungan yang secara spesifik, secara historis, ya, menyatakan hubungan-hubungan sosial yang spesifik, ya, secara historis, sebagai hubungan-hubungan yang bersifat alamiah, sehingga nampak abadi dan tidak terhindarkan. Misalnya ya, oh kerja upahan itu sesuatu yang dari sononya, ya, sesuatu yang alamiah, bahkan barangkali sesuatu yang memang berakar di dalam ketetapan Allah, ya. Kepemilikan pribadi, hierarki, kesenjangan itu dianggap atau dikesankan sebagai hal yang bersifat alamiah dan tidak terhindarkan. Nah, itu ciri-ciri utama ideologi. Karena contoh-contohnya ya, contoh klasik ideologi dalam masyarakat kapitalis ya. Apa ini misalnya atau contohnya? Misalnya ungkapan siapapun bisa sukses bila bekerja cukup keras. Nah, ya. Ini mitos meritokrasi bahwa orang itu mendapatkan sesuatu berdasarkan jasanya ya. Siapapun bisa sukses, berhasil bila bekerja cukup keras. Nah, pepatah atau ungkapan bijak ini menyembunyikan hambatan-hambatan struktural, hambatan-hambatan yang bersifat kelas, ya. Ini. Bila orang dari kelas yang berprivilege, ya, kemudian bersaing dengan orang yang tidak dari kelas yang tidak berprivilege, ya, bagaimana kita bisa bicara siapapun bisa sukses bila bekerja keras? Memang ada yang sukses dari kalangan orang-orang yang tak berpunya, tapi berapa banyak jika dibandingkan dengan orang-orang yang berlatar belakang kelas berpunya? Ada hambatan struktural sebetulnya. Lalu ungkapan pasar itu bebas dan adil. Nah, ini ungkapan yang menyembunyikan adanya kekuatan monopoli di dalam pasar, eksploitasi atau penghisapan, juga intervensi negara atas nama kapital. Lalu ungkapan atau hal-hal tentang nilai-nilai keluarga, persatuan nasional ya, sering digunakan untuk mencegah konflik kelas dan mendorong penerimaan terhadap kesenjangan ya. Kesenjangan itu tidak apa-apa, itu memang mesti harus dibenahi, tapi persatuan nasional harus diutamakan, misalnya seperti itu. Nah, dalam The German Ideology yang terbit tahun 1845, 1846, Marx dan Engels menyatakan begini, the ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas. The class which has the means of material production at its disposal has control at the same time over the means of mental production. Wah, ini kata-kata dari Marx dan Engels ya. Ide-ide dari kelas penguasa di setiap zaman adalah ide-ide yang berkuasa dalam masyarakat. Ya. Nah, kelas yang memiliki alat-alat produksi material pada saat yang sama juga mengendalikan alat-alat produksi mental. Ini kata-kata Marx dan Engels ya tentang ideologi ini. Nah, pendeknya, kawan-kawan, ideologi adalah cara kelas penguasa untuk membuat dominasinya tampak sah, wajar, demi kepentingan umum. Nah, ini ideologi ya dalam pengertian Marxis. Sekarang yang kedua, ya, kesadaran palsu. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran palsu atau false consciousness itu? Kesadaran palsu adalah konsekuensi psikologis dan kognitif dari kehidupan di bawah ideologi. Ah, ini ya. Ya, dampak, efek, implikasi, ya, konsekuensi dari ideologi. Kesadaran palsu. Maksudnya gimana? Kesadaran palsu
merujuk pada situasi atau keadaan di mana anggota-anggota dari kelas yang tertindas atau terhisap, wabil khusus, kelas buruh, kelas pekerja, ya, mengadopsi idea-idea, nilai-nilai, dan pandangan dunia, worldview dari kelas penguasa. Kendati ide-ide ini bertentangan dengan kepentingan-kepentingan material objektif mereka sendiri. Ini kecanggihnya ideologi ya dari kelas penguasa ya sampai-sampai dari kelas yang tertindas, terhisap, rakyat pekerja, buruh dan tani itu sampai menganggap itu sebagai kebenaran, mengadopsi, menerima, memperlakukan ide-ide mereka itu, ide-ide dari kelas penguasa itu sebagai ide-ide, nilai-nilai pandangan dunia mereka sendiri. Padahal sejatinya itu bertentangan dengan kepentingan kepentingan objektif mereka sendiri. Nah, misalnya ya, para pekerja kaum buruh mulai percaya bahwa kapitalisme adalah sistem terbaik atau satu-satunya sistem yang mungkin. Berarti sosialisme mustahil. Lalu, para pekerja kaum buruh menyalahkan diri sendiri atas kemiskinan atau pengangguran. Wah, saya nggak bekerja cukup keras. Wah, saya nggak cukup kreatif. Itu dia. Mereka juga jadinya membela kaum kaya, membela kaum kapitalis, membela kaum borjuis. Misalnya, wah ini kaum borjuis, kaum kapitalis mendapatkan uang mereka dengan cara yang adil. Kaum buruh kerja melihat perjuangan kelas sebagai sesuatu yang memecah belah daripada membebaskan. Wah ini demo terus. Apa nih untungnya buat kita? Wah itu ya, nggak baik demo itu. Jadi ketimbang memandangnya sebagai instrumen pembebasan, ya perjuangan kelas dianggap sebagai pemecah belah. Dan kaum buruh, kaum pekerja menerima nasionalisme, agama, dan konsumerisme, ya ketimbang aksi-aksi kolektif. Itu dia. Ketimbang melawan eksploitasi, itu melalui aksi kolektif sebagai solusi, malah menerima nasionalisme. Ini maaf ya, cinta tanah air dan bangsa NKRI harga mati. Agamaku ini menentang setiap perlawanan terhadap negara atau pemerintah. Yang kita mesti perangi itu konsumerisme, ya gaya hidup konsumtif. Wah, itu yang harus diperangi. Mengabaikan aksi kolektif dalam melawan eksploitasi. Nah, kesadaran palsu ini perlu juga nih kita ingatkan, bukan suatu kebodohan. Ya, jangan kita menuding, wah ini kaum buruh, pekerja, kaum tani, rakyat pekerja ini bodoh sehingga memiliki kesadaran palsu itu bukan kebodohan. Ya, bukan sama sekali bukan. Melainkan hasil yang logis dari kehidupan dalam masyarakat kelas. Masyarakat di mana ide-ide yang berkuasa terus-menerus ditegakkan melalui sekolah-sekolah, media, agama, iklan, bahkan mungkin TikTok, ya, YouTube, ya, Twitter ini. Masyarakat kelas di mana kelas pekerja terfragmentasi, terpecah-pecah. Bisa karena perbedaan tempat kerja, perbedaan etnis, perbedaan agama, bahkan ideologi, ya, bahkan politik identitas barangkali. Masyarakat kelas di mana tidak ada organisasi kelas pekerja yang kuat dan independen atau sumber-sumber alternatif dari idea-idea. Jadi yang dikenal, diketahui, dipelajari, membentuk cara berpikir, ya, membentuk kesadaran adalah ide-ide dari kelas penguasa. Karena instrumen yang banyak, canggih, masif yang bisa dibiayai oleh kelas penguasa. Nah, ini dia. Nah, kesadaran palsu ini menggambarkan bagaimana kaum pekerja, kaum buruh, kaum tani, rakyat pekerja secara luas dapat disesatkan sehingga mendukung eksploitasi terhadap mereka dan sistem atau tatanan yang memfasilitasi eksploitasi tersebut. Contoh modern misalnya ya para pekerja, ya kaum buruh memilih partai-partai yang
ternyata ketika berkuasa memangkas pajak bagi kaum kaya dan melemahkan posisi buruh dalam undang-undang ketenaga kerjaan misalnya. Lalu rakyat, pekerja, kaum tani, kaum miskin kota menerima ketidakpastian dari gig ekonomi, ya. Ini gig ekonomi ya, tahu ya, apa namanya, eh, seperti misalnya, maaf ya, Gojek, itu kan, Grab, Maxi dan sebagainya ya. Itu dianggap sebagai fleksibilitas atau kebebasan. Wah, waktunya fleksibel, kamu mau kerja jam berapa sampai jam berapa, kamu lebih bebas gitu kan. Ah, ini tanda petik korban ideologi. Ini false consciousness ya. Lalu juga contoh modern, percaya bahwa kerusakan lingkungan itu bagian dari kemajuan dan bukan konsekuensi dari kapitalisme. Sebuah sistem yang berorientasi pada profit, ya. Profit menjadi mamonnya, menjadi dewanya, ya, dengan mengorbankan segalanya termasuk alam lingkungan. Jadi ideologi yang bekerja efektif di dalam kelas buruh, kaum tani, dan rakyat pekerja secara luas, ini ya, itu menjadi menjadi false consciousness atau kesadaran palsu. Dan yang ketiga, kita bertanya nih, bagaimana ideologi dan kesadaran palsu berfungsi sebagai alat analisis? Bagaimana komponen keempat dari Marxisme ini berfungsi sebagai alat analisis? Nah, kawan-kawan, ketika kita melakukan analisis Marxis terhadap masyarakat, yang termasuk Indonesia, masyarakat kita menggunakan konsep-konsep ini, konsep-konsep ideologi, kesadaran palsu ini untuk bertanya, apa ide-ide dominan yang dipromosikan saat ini, digembar-gemborkan saat ini? Halnya, UNI, Pancasila, NKRI, harga mati, ya, dengan mengorbankan keadilan sosial, ya, harmoni Pancasila tapi mengorbankan solidaritas sosial itu bagaimana? Lalu juga ya yang dipromosikan pertumbuhan ekonomi sebagai kebanggaan nasional, tuh. Lalu dalam tanda petik gotong royong ya, sebenarnya bukan ya, yang justru digunakan untuk mencegah protes, demo, pemogokan kaum buruh. Itu kita ajukan pertanyaan, ide-ide dominan apa yang sekarang ini dipromosikan? Lalu pertanyaan berikut, siapa yang diuntungkan dari ide-ide ini? Ya, kita bisa, wah, biasanya diuntungkan oleh elit, oligarki, kapital asing atau modal asing, ya kan? Politisi barangkali. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana ide-ide ini menutupi kepentingan-kepentingan dan kontradiksi-kontradiksi kelas yang sebenarnya? Ya, misalnya membingkai kesenjangan sebagai kegagalan individu, kesenjangan sosial, jurang antara si miskin dan si kaya itu sebagai kegagalan individu karena malas belajar, malas bekerja, ya, ketimbang sebagai akibat dari eksploitasi yang bersifat sistemik. Lalu kita mengajukan pertanyaan berikutnya, di mana kita melihat kesadaran palsu di kalangan pekerja, tani, atau lapisan-lapisan menengah, rakyat pekerja. Misalnya, uh, mendukung kebijakan-kebijakan anti buruh. Ya, misalnya bahkan buruh sendiri. Ya, entah lewat serikat buruh kuning misalnya. Atau kaum tani sendiri. Atau kelas borjuis kecil gitu kan. Ya, kaum miskin kota. Menyalahkan para imigran. Itu dia, ketimbang para kapitalis. Gitu. Mendukung kebijakan-kebijakan yang anti buruh. Bagaimana? Lalu kita bertanya juga, apakah ada celah dalam sistem ideologis ini? Ya, misalnya meskipun sudah membentuk kesadaran palsu ya, di masyarakat luas, tapi ternyata ada keresahan buruh, ya, dan keresahan tersebut meningkat dan semakin luas. Lalu kaum muda mempertanyakan oligarki, mempersoalkan oligarki. Lalu juga aktivisme lingkungan, berjuang untuk mempertahankan lingkungan hidup. Ya, isu tambang dinaikkan dari perspektif lingkungan. Isu lahan-lahan yang di hutan yang dikonversi menjadi lahan-lahan sawit, perkebunan-perkebunan sawit. Jadi meskipun ideologi itu oh,
membentuk kesadaran palsu lewat berbagai propaganda, ya, berbagai cara. Tapi ada nggak bisa celah dalam sistem ideologis itu yang berupa pertanyaan, gugatan, protes, perlawanan ya dari rakyat pekerja. Nah, pendeknya kawan-kawan, ideologi adalah ide-ide kelas penguasa yang membenarkan dan mereproduksi dominasi kelas penguasa itu dengan maksud membuat kesenjangan dan eksploitasi tampak alami, wajar, tak terhindarkan, atau demi kepentingan rakyat semua. Sedangkan palsu adalah suatu situasi ketika kelas-kelas yang dieksploitasi mengadopsi ideologi kelas penguasa, menginternalisasikan atau membatinkannya menjadi nilai cara berpikir, ide-ide sendiri, dan kelas-kelas pekerja, kelas rakyat pekerja bertindak melawan kepentingan-kepentingan objektif mereka sendiri. Itu dia. Ya, bersama-sama konsep ideologi, konsep saran palsu menjelaskan, menolong kita memahami bagaimana kapitalisme mempertahankan dirinya, ya, bukan hanya melalui kekerasan atau paksaan lewat alat-alat kekerasan negara, tapi juga melalui pengendalian ide-ide dan kesadaran rakyat pekerja, terutama kaum buruh, tapi juga tani dan lapisan-lapisan menengah dan bawah lainnya. Nah, inilah perkenalan kita dengan komponen keempat dari Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik, yaitu ideologi dan kesadaran kelas.